Informasikan bahwa pagi hari ini kita akan dengan beberapa narasumber akan membahas soal media sosial yang dimana masyarakat diharapkan untuk bisa menebarkan atau menyebarkan konten-konten yang positif. Apalagi saat sekarang ini kita kalau dikaitkan dengan tahun-tahun politik ini sangat rawan sekali dan momen ini bisa jadi menjadi sasaran empuk ya bagi orang-orang yang memiliki kepentingan. Nah, kita sudah ada dua narasumber yang hadir, kita langsung saja menyapa narasumber kita dari FISIP Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, Ibu Mite Setiansah. Ya, Mbak Desi. Selamat pagi, Assalamualaikum Ibu. Pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi ini, Bu? Alhamdulillah, selalu semangat, apalagi lihat di luar cerah ya Mbak ya. Iya, betul, sehat semangat. Kemudian Ibu Mite tidak sendiri, di sini kita juga ada narasumber lain. Dari mana ini, Bapak? Dari UIN. Dari UIN Saizul Purwokerto, Bapak Fairis Nizar. Baik, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, sehat. Oke. Ya, kita temanya menarik soal tantangan kita untuk bisa menyebarkan hal-hal yang positif di media sosial. Sekarang media sosial itu udah menjadi gaya hidup ya Bu ya, keseharian. Tidak hanya orang dewasa, bahkan anak-anak kecil. Anak saya pun begitu. Yang penting diam. Tapi sebenarnya ini adalah cara yang salah begitu ya Bu ya. Nah, tantangannya adalah bagaimana kita bisa menyebarkan positivisme, karena ibarat kata media sosial itu seperti dua mata pisau yang memiliki ujung yang baik dan buruknya seperti itu. Nah, mungkin saya ke Ibu Mita dulu nggih. Bagaimana Ibu melihat perkembangan media sosial saat ini? Ya, baik, seperti tadi yang dikatakan Mbak Desi ya, bahwa memang untuk saat ini sepertinya kehadiran media sosial itu udah nggak bisa lagi dihindari dari kehidupan kita sehari-hari, bahkan dari kita bangun gitu ya sampai merem lagi, justru yang pertama kali kita sapa justru adalah handphone. Mereka yang ada di ruang yang terpisah tapi terhubung lewat media sosial. Sebelum nengok kiri kanan ke ibu bapaknya kan anak-anak justru malahan buka TikTok dulu gitu ya. Jadi ya memang luar biasa begitu ya kehadirannya, dan itu menghadirkan tantangan sendiri tadi bagaimana kita menyertai kehadiran media sosial yang luar biasa perkembangannya dengan literasi yang juga bisa mengimbangi agar kemanfaatan yang lebih banyak bisa kita dapat dari media sosial. Oke, baik. Kemudian saya ke Pak Fairis ini Pak. Bapak, kalau medsos itu akrab dengan generasi Z ya, generasi milenial. Dampak negatif dan positifnya mungkin tadi sudah sedikit disinggung. Mungkin dari pandangan Pak Fairis seperti apa? Oke. Terima kasih Mbak Desi ya. Menurut pandangan saya untuk media sosial ini, generasi Z itu sangat terpengaruh oleh media sosial, baik itu Instagram, Twitter, terus TikTok dan lain sebagainya. Kalau Twitter mungkin agak jarang ya. Seperti politik juga, tahun politik mereka sudah pandai juga menentukan mana partai yang mereka sesuai dengan mereka, terus apa yang tidak sesuai dengan mereka gitu kan. Terbukanya informasi secara luas dan masif gitu kan. Apalagi menurut data itu kan kebanyakan generasi umur 13 tahun kan paling banyak di Indonesia gitu kan. 16 tahun itu jadi urutan kedua dan 18 tahun itu urutan kedua, dan 16 tahun ke atas itu kan menjadi urutan terakhir. Berarti kan generasi Z ini sangat vokal sekali untuk media sosial. Jadi untuk generasi Z harus tadi melek literasi, pahami apa itu berita hoax atau tidak, terus bagaimana sih cara menganalisis berita itu hoax atau tidak. Sekarang kan ada namanya cyberhoax.com itu untuk melihat apakah konten tersebut tuh mengandung unsur hoax ataupun tidak, ya gitu seperti itu. Oke, baik. Jadi sebenarnya itu tadi ya, musuh kita itu adalah berita-berita hoax yang dengan bebas berkeliaran di ruang digital kita begitu ya Bu. Apalagi ini juga kita sudah memasuki tahun-tahun politik di mana kadang ada oknum-oknum yang menunggangi ruang digital untuk hal-hal yang mungkin untuk mempengaruhi masyarakat dengan menjelekkan si A, si B, si C begitu. Nah, pendengar, barangkali Anda memiliki pengalaman menarik, pengalaman seru, atau ada punya pertanyaan yang menarik juga, silahkan kami tunggu di 0811 540 911 atau di 632 336. Siaran pagi ini juga
bisa Anda saksikan di kanal YouTube-nya RRI Purwokerto. Jadi Bapak Ibu boleh sesekali mungkin melihat ke layar kecil di depan sana. Baik, Anda juga bisa mendengar meninggalkan pertanyaan di kolom komentar kami. Baik, kita lanjutkan kembali diskusi kita pagi hari ini. Bermedsos saat ini memang sudah seperti menghirup udara bebas begitu ya, seperti yang sudah di awal singgung tadi bahwa ini sudah menjadi style gaya hidup kita, bahkan anak-anak SD juga sudah mahir bermedsos. Tapi yang mirisnya adalah mungkin untuk mereka yang belum cukup umur akhirnya bisa mengakses platform atau kanal-kanal yang belum mereka harusnya lihat begitu. Bagaimana sih Bu peran orang tua dalam memfilter atau menjaga putra-putri kita? Iya, jadi memang nomor satu ya tentu saja orang tua itu menjadi garda terdepan ya untuk melindungi anak-anak dari permasalahan berita hoax dan sejenisnya atau akses terhadap sumber informasi yang belum seharusnya mereka akses gitu. Nah, cuman permasalahannya adalah kadang-kadang justru orang tua ini yang juga belum literate gitu ya terkait dengan media sosial atau media digital. Jadi saya beberapa kali melakukan penelitian tentang literasi kepada keluarga, masyarakat, kemudian lansia, kelompok anak sekolah, guru gitu. Hampir sebagian besar dari responden yang ditanya gitu ya, orang tua, kelompok orang tua, mereka mengakui bahwa kadang-kadang atau bahkan lebih sering mengandalkan anak-anak dalam rumah itu justru sebagai orang yang lebih ahli gitu ya di dalam mengoperasionalkan, mereka lebih terampil dalam menggunakan perangkat digital ini gitu. Jadi ini juga saya kira sejalan dengan apa yang dikatakan Kominfo beberapa waktu lalu bahwa kelompok rentan terhadap berita hoax itu justru adalah usia 45 tahun ke atas gitu ya. Sementara saya juga kemarin sempat awal tahun itu ke anak-anak sekolah gitu ya, sekolah terkait dengan bagaimana preferensi mereka terhadap pilpres sekarang itu sama sih ke masalah literasi digitalnya. Ada hal yang mengejutkan justru ketika anak-anak SMA, anak remaja calon pemilih pemula itu malahan cenderung kita malah nggak ikut-ikutan gitu ya. Cenderung apatis ya. Ketika media sosialnya juga saya coba lihat IG-nya dan sebagainya, mereka juga nggak aktif gitu kan untuk merespon peristiwa politik yang menurut kita sekarang ini sedang hot gitu panas. Ya. Ternyata itu juga panas hanya di kelompok tertentu gitu ya. Jadi memang terkait bagaimana orang tua mendampingi, saya kira pendidikan literasi untuk keluarga, untuk orang tua itu juga menjadi hal yang penting agar mereka bisa mendampingi. Jangan sampai sekarang kita itu justru fokus hanya kepada anak-anak gitu ya, remaja, orang tua, dewasanya kita berasumsi seolah-olah mereka sudah literate gitu. Sehingga ketika harus menjalankan fungsi pendampingan gitu ya, itu menjadi kadang-kadang miss juga di situ gitu. Jadi perlunya kesadaran terkait pentingnya literasi untuk seluruh kelompok masyarakat, terutama juga secara gencar menyasar ya keluarga, ibu-ibu rumah tangga gitu yang nantinya akan menjadi garda terdepan untuk melindungi anak-anak dari berita-berita hoax atau akses terhadap sumber informasi yang belum seharusnya mereka akses gitu. Oke, baik. Jadi memang literasi yang tinggi itu sangat-sangat dibutuhkan sekali ya oleh remaja pada saat ini. Kadang-kadang bisa jadi kayak tadi yang Mbak Desi bilang, orang tua memberikan aja smartphone-nya kepada anak-anak, udah deh yang penting anteng. Iya benar-benar. Lupa bahwa di situ ada tanggung jawab untuk mendampingi gitu kan. Karena sebenarnya posisi orang tua itu tidak bisa tergantikan oleh apapun begitu ya. Betul. Sehingga waktu pendampingan itu juga sangat penting. Baik, karena kalau saya bergeser ke Pak Faris. Pak Faris ini kan backgroundnya dari Universitas Islam Negeri begitu ya. Nah, bagaimana sih agar mungkin medsos ini dimanfaatkan untuk kalau di UIN itu kan ada beberapa fakultas, salah satunya adalah bidang fakultas dakwah begitu ya. Nah, bagaimana dari pihak kampus mungkin untuk bisa mengoptimalkan, memaksimalkan teman-teman mahasiswa khususnya untuk bisa menyebarkan syiar-syiar Islam begitu. Apakah di UIN Saizu juga ada ruang sendiri untuk itu? Kalau di UIN Saizu itu kan mahasiswanya wajib BTA PPI itu untuk yang utamakan, untuk membentengi dari awal kan dibentengi dengan agama gitu. Jadi sebelum mereka mensyiarkan keluar, mereka membagi di medsos, tapi mereka kan sudah ada batasan-batasan dari ajaran agamanya. Selain mahasiswanya juga dosennya juga sama. Semuanya dituntut untuk
mengerti agama BTAPPI-nya harus bisa, terus dan baca Quran dan maknanya harus bisa, sholatnya harus betul gitu kan, doanya harus hafal gitu kan. Nah sampai sebelum masuknya pun mereka pun ditesnya tentang itu gitu kan. Jadi ya sebelum mereka mensyiar udah ada di dalam fondasi terlebih dahulu. Kalau di UIN Saizu sih seperti itu. Oke. Apakah di UIN juga ada platform khusus untuk berdakwah begitu, Pak? Kalau platform sendiri kalau di UIN paling untuk di website UIN paling, apalagi terus kalau di FEBI itu kan ada podcastnya sendiri. Podcast FEBI, terus kalau di dakwah juga ada podcast dakwah, sama di FUA Fakultas Usuluddin itu tentunya ada juga. Dan UIN juga kan sudah kerjasama dengan BMS TV untuk dosen-dosennya yang dari lulusan Mesir untuk menyampaikan ceramah gitu kan di BMS, sampai Pak Rektornya pun sama gitu seperti itu. Oke, baik. Ya, kita Pak Feris dan juga Ibu, kita ke beberapa pendengar yang sudah memberikan komentarnya pagi ini. Terima kasih untuk Pak Hendro di Purwokerto. Kalau menurut saya sosial media atau media sosial ini bisa difungsikan sebagai kontrol sosial evaluasi terhadap pemerintah. Karena seiring perkembangan zaman, masyarakat dihadapkan dengan perkembangan dunia, salah satunya adalah internet. Dan apalagi tahun-tahun politik ini sangat butuh sekali masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan jelas. Jadi kalau menurut saya masyarakat juga harus bisa memilih website atau portal berita yang akurat yang bisa terpercaya, begitu. Mungkin Ibu Mita memberikan tanggapannya, silakan. Iya, saya seperti setuju dengan Pak Hendro ya, bahwa media sosial itu bisa kita pakai juga untuk mengawasi kinerja pemerintah tadi. Saya kira kita masih ingat dengan peristiwa baru-baru ini yang sangat viral, yang sangat viral terkait dengan TikTok ya, konten TikTok di Lampung itu, yang akhirnya bisa mendatangkan perubahan terkait dengan pembangunan jalan raya di Lampung ya. Jadi memang betul yang disampaikan Pak Hendro, bagaimanapun selalu ya kita mengakui bahwa kemanfaatan dari media sosial itu ada. Hanya saja ya kembali gitu ya, kita sendiri kemudian juga yang lain itu semuanya harus literate untuk bisa memilah, memilih, melakukan saring sebelum sharing gitu kan. Itu udah sangat menjadi sebuah rukun di dalam penggunaan media sosial. Kalau dari UIN kan pasti tuh katanya kan wajib ya Mas ya. Rukunnya harus saring sebelum sharing, kemudian pahami dulu, evaluasi sebelum kita bagi. Oke, baik Pak Feris mungkin mau menambahkan. Kalau untuk saya sebagai pengguna website dan media sosial, biasanya saya mengarahkan, kan ada 2 website, namanya Cyberhoax sama Turnback Hoax. Nah di situ kan website itu bisa diakses dan update tiap hari ya. Jadi para pendengar bisa memasukin website tersebut untuk melihat apakah berita yang di grup WhatsApp keluarga atau yang di-share orang tua tuh ada enggak sih di situ gitu kan. Kalau misalkan ada ya berarti itu hoax gitu kan. Atau mungkin untuk analisa lebih lanjutnya bisa menggunakan plugin eksternal dari Google. Nah itu bisa digunakan untuk menganalisa video-video yang biasanya mengandung hoax. Jadi di situ ada analisanya, jadi ada seperti ada warna merah-merah atau warna biru gitu kan, yang menandakan konten tersebut ada bagian-bagian yang terkena edit. Kan sekarang kan ada zamannya AI ya Bapak dan Ibu. Iya betul. Zamannya serba canggih sampai Photoshop pun pakai AI gitu kan. Nah itu kan bisa dianalisis dengan tadi plugin eksternal dari Google Chrome tadi ada. Sedikit menambahkan ini Mbak Desi, karena terkait dengan cek fakta itu tadi ya yang disampaikan Mas Faris. Ada juga chatbot gitu ya, chatbot yang bisa kita akses lewat WA itu banyak disediakan oleh para penyedia jasa untuk cek fakta itu, termasuk diantaranya ada cek fakta liputan 6 ya .com, kemudian ada juga Kalimasada.
Jadi kita tinggal save nomor WA Kalimasada ini. Ini Kalimasada itu adalah chatbot dari Tular Nalar Movindo Masyarakat Anti Fitnah Indonesia gitu. Nah ya itu kita tinggal save nomor WA-nya. Kemudian nanti kalau ada berita-berita yang menurut kita itu wah ini perlu kita cek ulang nih kebenarannya, kita tinggal tempelkan aja, kirimkan ke chatbot itu, nanti akan ada jawaban di WA. Jadi saya kira itu juga sesuatu alternatif yang bisa menjadi pilihan yang cukup praktis bagi para pengguna media sosial untuk melakukan cek fakta. Kalau nanti berkenan atau berminat, nanti saya bisa share nomor WA chatbot salah satu yang mudah gitu ya untuk diakses. Jadi kita tinggal bilang hai atau halo atau apapun, ketikan di situ, nanti dari sana akan ada respon untuk cek fakta, kemudian kita akan kirimkan berita yang menurut kita meragukan gitu, kemudian akan ada jawabannya, pilihan-pilihan yang wah ini palsu atau apa yang lainnya. Oke, baik. Jadi sekarang sebenarnya juga masyarakat dimudahkan juga ya untuk bisa mengecek apakah ini betul atau tidak. Ibu Mita dan juga Pak Faris, kita ada satu narasumber yang baru hadir juga, ada Bapak Lilik Mujianto. Beliau ini Sekretaris Dinas Kominfo Banyumas. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam, maaf terlambat Ibu. Ada kegiatan. Baik, sibuk terus ya Pak? Iya. Bapak mungkin boleh dipakai headphone-nya Pak. Oke. Atau duduk di sebelah sini nggak apa-apa Pak, biar supaya tidak. Iya. Oke. Pagi ini Pak Lilik kita membahas soal media sosial. Pagi ini bersama dengan Ibu Mite dari Visip Unsud, kemudian Pak Faris dari UIN Sezu Purwakerto. Pak Lilik, secara umum dulu ini kemajuan teknologi dampaknya bagi kita masyarakat seperti apa? Tadi sebenarnya sudah sempat disinggung baik negatif dan positif ya. Barangkali dari Kominfo sendiri punya pandangan lain, silakan. Kalau itu ya hampir sama Ibu sebetulnya. Untuk sebetulnya kalau teknologi itu dimanfaatkan dengan baik, insya Allah ya hasilnya baik Bu. Tapi dengan adanya suatu teknologi sekarang terutama di medsos, insya Allah luar biasa. Dari pengguna kita dari katakanlah 1.800.000 sekian jumlah penduduk Banyumas sudah sekitar 80% pengguna Bu. Jadi luar biasa untuk ini untuk penggunaan di medsos ini. Jadi kami amati para pengguna, tolonglah yang yang lebih baik lagi, lebih santun lagi dalam penggunaan medsos. Karena mungkin yang perlu itu kan adalah pendidikan masalah moralnya ya Bu ya, supaya nantinya ya etika dalam segi komunikasi akan bisa disampaikan dengan baik. Karena kalau kita dengan suatu moral yang baik, insya Allah hal-hal yang negatif akan bisa terhindari. Dan untuk hal-hal yang sifatnya hoak akan bisa juga teman-teman lebih, terutama pengguna medsos lebih cerdas lagi. Bagaimana yang lebih baik untuk dikomunikasikan. Sementara itu Bu. Baik, terima kasih Pak Lilik. Kita kembali ke pendengar. Ini ternyata lumayan ada beberapa juga yang mengomentari atau berpendapat sesuai dengan tema kita pagi hari ini. Terima kasih untuk Ibu Sinta di Purwokerto. Saya sepakat dengan Pak Hendro tadi yang menyebutkan bahwa media sosial bisa dimanfaatkan sebagai kontrol pemerintah begitu. Dan saya sebagai seorang ibu rumah tangga sebenarnya miris juga kalau melihat beberapa medsos yang hanya digunakan untuk nyindir-nyindir tetangga, misalnya atau berkeluh kesah tentang kehidupan. Saya ingin mengajak masyarakat dan juga pendengar untuk bisa memaksimalkan, contohnya mungkin kita bisa jualan di marketplace. Jadi handphone kita ini bisa berpenghasilan ketimbang bikin status yang tidak jelas. Mungkin itu komentar atau pendapat dari saya dari Ibu Sinta di Purwokerto. Ibu Mita mau menanggapi dulu, silahkan. Ya itu keren banget tuh Bu Sinta ya. Jadi kita memang kan katanya gini, kerja yang menyenangkan itu adalah hobi yang dibayar gitu ya. Nah jadi kalau kita hobi medsosan ya kenapa kita tidak gunakan untuk itu gitu. Jadi memang ketika kami melakukan kegiatan awal tahun lalu itu namanya Akademi Digital Lansia gitu. Awalnya memang kita tanya kepada para peserta yang kebanyakan lansia itu fungsi media sosial itu untuk apa gitu. Kebanyakan ya hanya menjawab untuk komunikasi dan silaturahmi. Nah tapi ketika dalam perkembangannya, oh ternyata iya saya selama ini juga jualan kue kering, saya menawarkan ini gitu ya. Kemudian ketika mereka diajari untuk membuat konten-konten
minimal mengajarkan Canva begitu ya, membuat bahwa ini loh ibu-ibu punya jualan apa, dibikin semangat juga gitu. Jadi memang yang penting di situ adalah bagaimana kita memaksimalkan fitur-fitur yang bisa memberikan dampak positif kepada kita gitu, dan pasti ada, karena kan sejak awal segala sesuatu pasti ada dua sisi, positif negatif, tinggal kita memilih saja mana yang mau kita manfaatkan lebih besar gitu. Oke, Pak Lili mau berkomentar silakan. Terima kasih Bu. Ya, hampir sedikit sama ya. Cuma kami dari Dinkominfo sebetulnya sudah memberikan satu sosialisasi kepada masyarakat, dan kami sering melakukan satu pelatihan Ibu Nyusewu bagaimana untuk bermedsos yang baik, bermedsos yang menghasilkan sesuai dengan Nyusewu. Sekarang kan banyak untuk medsos itu bisa menjadi tambahan penghasilan bagi masyarakat. Dan kami sudah melakukan pembinaan itu, bahkan kita sudah beberapa kali melakukan pelatihan terutama bagi Karang Taruna Ibu Nyusewu. Ya, alhamdulillah Karang Taruna supaya bergiat di dalam segi sosial dan di medsos untuk bisa menjadi suatu boleh katakan menghasilkan bagi mereka. Jangan mengandalkan satu pekerjaan yang dari pemerintah, tapi dari dirinya bisa Nyusewu lebih bisa potensinya itu kan, bahkan Nyusewu untuk bisa bersinergi dengan semua pihak dalam ini, karena di medsos kan sekarang nggak punya warung bisa jualan ya gitu, tidak perlu adanya suatu fasilitas tempat Ibu, tapi dengan bermain HP dia menghasilkan. Alhamdulillah kita sudah melakukan itu, dan mudah-mudahan bagi masyarakat yang membutuhkan kita bisa memfasilitasi Ibu untuk bisa memberikan satu pelatihan kepada mereka. Bahkan Nyusewu kami sudah juga bekerja sama dengan Nyusewu akademisi Bu Nyusewu yang terkait untuk bisa sharing untuk bisa memberikan satu pelatihan. Ya, pelatihan pada mereka. Jadi itu Bu yang sudah kami lakukan. Jadi mudah-mudahan informasi ini sangat bermanfaat. Kita bisa bersinergi ya Bu, baik dari unsur dari itu bisa bersinergi untuk bagaimana memberikan satu pelatihan bagi ke mereka. Baik, terima kasih Pak Lili Mujianto dari Kominfo Banyumas, bahwa kita sepakat bahwa media sosial ketika kita gunakan untuk hal yang positif pasti juga nanti akan bisa menghasilkan yang positif begitu ya. Dan itu tentu dibutuhkan kerjasama ataupun juga upaya-upaya lintas sektoral seperti mungkin akademisi dengan Kominfo, kemudian juga masyarakat. Karena kalau di Kabupaten Banyumas sendiri kan ada banyak kelembagaan ya Pak, mulai dari RT, RW, PKK, Karang Taruna begitu. Ketika mungkin kita semuanya bersinergi, maka itu akan menjadi sesuatu hal yang bagus. Bahkan di salah satu kecamatan di desa Kasegeran Cilongok itu kan ada kampung YouTube. Nah, itu adalah salah satu contoh nyata bahwa kita ketika memanfaatkan medsos dengan positif pasti akan bisa menghasilkan hal yang positif juga, menghasilkan tambahan ya. Kalau Bu Mita tadi mengatakan bahwa pekerjaan yang menyenangkan adalah hobi yang dibayar gitu ya Bu. Yang hobi-hobi bikin video, yang tadinya mungkin bikin video buat narsisan, kalau dibikin konten maka akan bisa berpenghasilan gitu ya Bu ya. Oke, baik. Ya, pendengar kita masih menunggu, silakan untuk SMS WA voice note di 081125400911. Saya ke Pak Iris nih, Bapak. Kalau tadi Bu Mita juga sempat menyinggung soal literasi. Itu yang menjadi PR kita bersama, khususnya masyarakat juga ya Bu, yang masih agak kurang gitu. Urgensinya literasi media saat ini seperti apa nih Pak Iris? Urgensinya, untuk urgensinya tentang literasi media saat ini tuh kan semakin mudah, semakin bebas mengakses informasi dari manapun gitu kan. Jadi untuk generasi Z ya harus lebih sering dan lebih bisa menyaring informasi-informasi yang bermunculan atau naik ke permukaan satu demi satu gitu kan. Contohnya seperti berita kemarin gitu kan, ada tentang video video shoot dan lain sebagainya, atau tentang menjelekkan salah satu partai politik gitu kan, atau tentang apapun gitu kan. Jadi harusnya sebagai generasi Z itu bisa menyaring terlebih dahulu sebelum meng-create atau membuat video yang nantinya bisa menjadi serangan balik untuk dirinya sendiri gitu kan.
Untuk di literasi media kan yang pertama kan kita harus understand, analyze, dan baru itu kan create ya. Jadi kita harus paham dulu, bisa menganalisa dulu, dan baru kita mengkrit. Tapi untuk generasi Z sekarang kan informasi masuk gitu kan untuk menjelekkan satu partai politik gitu kan, langsung dia krit aja gitu kan, tanpa adanya batasan-batasan di situ yang bisa membuat atau merugikan dirinya sendiri gitu. Oke, baik. Jadi literasi itu sangat penting ya, ketika mungkin kita, kalau dulu itu ada istilah mulutmu harimaumu, sekarang jarimu adalah harimaumu, karena kadang komunikasi verbal begitu bisa digantikan dengan virtual begitu ya Bu. Kadang-kadang jempolnya lebih tajam. Iya. Tajam silat. Apalagi kemarin pandemi ya Bu, kita benar-benar waktunya di rumah dan kita hanya menggunakan media sosial atau dengan berkomunikasi secara virtual. Ini juga cukup mempengaruhi budaya kita ya Bu, yang tadinya dengan bebasnya kemarin pandemi kita seolah-olah dibatasi untuk bersosialisasi dan lain sebagainya. Tentu ini membawa pengaruh juga di era-era sekarang ya, kita sudah menuju ke era normal begitu ya. Oke, baik. Ibu, saya ke Ibu Mita. Sebenarnya apa sih Bu beda dari medsos dan media massa dilihat dari segi dampaknya, baik itu dampak negatif dan positif, terutama untuk remaja ini Bu? Iya. Salah satu karakteristik yang menurut saya sangat jelas gitu ya antara media massa dengan media sosial adalah ketika kita masih menggunakan media massa, kita cenderung hanya berposisi sebagai user atau sebagai konsumen aja. Paling kan kita cuma baca koran, nonton TV, dengerin radio gitu ya. Tidak semua orang itu bisa secara langsung tadi seperti yang dikatakan Pak Faris menjadi produser untuk meng-create gitu ya. Nah, tapi di media sosial gitu ya, sekarang siapapun bisa menjadi produser konten gitu kan. Bisa jadi produsen konten. Nah, jadi kadang-kadang yang kita juga perlu mungkin ya tambahkan perhatian kita adalah ketika kita memberikan pendidikan literasi media atau literasi digital bukan hanya pada masalah bagaimana kita aware dengan harus mengakses situs yang positif, harus aware dengan adanya potensi hoax gitu ya. Tapi aware juga bahwa kita ini sebagai produsen konten loh gitu ya. Ketika kita sebagai produsen konten yang harus kita perhatikan juga di situ misalnya jangan sembarang mengungkap data pribadi, nama, alamat, nomor HP, nomor KTP. Kadang-kadang itu suka lupa gitu kan bahwa aduh alhamdulillah saya sekarang dapat paspor, paspornya difoto, dipublikasikan. Nah, itu ketika kita menjadi produsen konten lupa bahwa itu tuh bisa berpeluang untuk tadi masalah keamanan, kejahatan digital gitu ya. Nah, jadi menurut saya yang paling signifikan perbedaannya antara era media massa dengan era media sosial adalah peluang bahwa pengguna media itu sekarang bukan hanya menjadi user tapi prosumer, produsen sekaligus konsumen gitu kan. Nah, yang itu yang kadang-kadang kita harus sadari bahwa sekarang saya produsen konten. Kalau di media sosial ada editor, di media sosial di media massa ada editor, ada redaksi yang akan melakukan penyuntingan, memilih, memilah gitu. Di media sosial kita yang buat, kita yang harus menjadi editornya sendiri, kita yang harus memastikan bahwa ini aman, ini positif gitu ya. Dan saya kira itu juga menjadi hal yang perlu kita galakan lagi, kesadaran bahwa saya adalah kreator, saya adalah produsen konten nih gitu ya, yang tidak ada orang lain yang akan mengawasi kita kecuali kita sendiri gitu. Jadi itu saya kira sesuatu yang penting juga, bahwa tidak semua yang kita produksi itu sebebas-bebasnya kita bisa publish langsung gitu, tapi harus diperhatikan masalah etika yang tadi, kemanfaatan dan lain-lainnya. Itu saya kira yang menurut saya paling signifikan Mbak Desi. Oke, baik. Terima kasih Ibu Mita. Mungkin Pak Faris punya pandangannya ini Pak soal perbedaan medsos dan juga media massa, bahwa memang kalau untuk medsos kita bisa menjadi penikmat, pembaca sekaligus jadi konten kreator juga, jadi produsernya juga. Tapi ketika media massa kan zaman dulu ya kita baca koran, kita hanya sebagai pembaca. Nah, ini sekarang kan medsos dan media massa punya ininya sendiri-sendiri ya. Dampak negatif dan positifnya khususnya untuk kalangan remaja seperti apa ini Pak? Untuk ini ya medsos dan juga media massa. Dampak positifnya aja ya.
Untuk dampak positifnya ya tadi sekarang tuh generasi muda gampang ya, mudah sekali mengakses informasi gitu kan, baik dari luar negeri sampai informasi dari luar negeri. Kemarin yang Swedia, ketika ada pemain bola yang pensiun terus mereka mensahkan olahraga berhubungan intim, itu kan sampai kedengar ke sini kan ya. Karena ada pemain bola yang pensiun, Zlatan Ibrahimovic gitu contohnya kan. Dia pensiun, gak ada lagi generasi penerusnya. Terus ada informasi dari di Swedia itu melegalkan adanya olahraga berhubungan intim untuk menghasilkan seorang yang bagus lagi gitu kan. Itu kan sampai terdengar sampai ke sini gitu kan. Dan itu kan ada apa ya, selain itu mungkin media sosial kan kita jadi lebih tahu gitu kan. Di negara mana keadaannya bagaimana, misalkan di Swedia tadi kita bisa tahu, di Inggris kita tahu, di Amerika bagaimana. Itu kan salah satu dampak-dampak positifnya. Terus apalagi contohnya kita bisa mungkin bisa mengakses tentang hal-hal yang positif, bagaimana sih cara memproduksi konten yang baik misalkan, atau bagaimana sih cara-cara untuk tentang apapun tuh ada pasti di media sosial, baik di media massa maupun di media sosial. Jadi pandangan kita kan semakin lebih luas lagi gitu. Itu salah satu aspek positifnya menurut saya sih. Jadi segala informasi yang terjadi di luar sana dengan mudah kita akses begitu ya. Cuman ya semoga sih kita bisa mengaksesnya yang positif-positif saja. Tapi kan itu juga gak mungkin juga ya Bu ya. Pasti akan ada hal lain yang mengiringi. Orang kita nanam padi aja ada rumput-rumputnya. Begitu. Saya ke Pak Lili. Bapak, pemerintah ini kan sebenarnya ingin media sosial ini dimanfaatkan untuk hal yang produktif begitu ya. Dan tadi Bapak juga menyebutkan bahwa dari Kominfo sudah melakukan upaya-upaya sosialisasi, edukasi di masyarakat, pelatihan-pelatihan juga. Nah, kaitannya dengan Undang-Undang ITE, saat sekarang ini kita juga sudah memasuki tahun-tahun politik jelang pemilu 2024. Seperti apa pengawasannya Pak? Ya, untuk pengawasannya kita dari Dinas Komunikasi dan Informatika dalam rangka untuk sebetulnya kewenangan sosialisasi ITE Pak, bukan dari kita tapi dari pusat sebetulnya. Cuma ya kami ikut membantu dalam rangka supaya bagaimana masyarakat pengguna terutama di medsos supaya jangan sampai terkena daripada kesalahan-kesalahan di aturan-aturan ITE. Hanya kami mohon bagi para pengguna medsos, tolonglah untuk di dalam penggunaannya menggunakan kata-kata yang bijak, kata-kata yang baik supaya tidak terkena. Dan tadi sudah ada disinggung juga jangan sampai menggunakan bahasa-bahasa yang kurang bijak dalam ini. Jadi di sini kami mencoba mensosialisasikan terhadap masyarakat mengenai Undang-Undang ITE pada masyarakat, meskipun belum sampai pada tingkat bawah Bu, baru masih pada tingkat atas. Insya Allah dalam tahun-tahun mendatang atau di dalam periode selanjutnya akan kami lebih intens lagi dalam segi sosialisasi masalah Undang-Undang ITE agar masyarakat Banyumas tidak menyalahi daripada Undang-Undang ITE itu sendiri. Gitu. Jadi insya Allah, tapi dengan kita memberikan satu pelajaran atau mungkin memberikan satu edukasi terutama di kultur budaya kita Bu, mungkin dengan kultur budaya coba kita sampaikan karena kadang-kadang kalau kamu lihat kultur budaya kita yang semakin tipis yang semakin itu sehingga untuk bisa berinteraksi dengan baik. Kalau dulu katakanlah kultur budaya sangat sanksi sosialnya akan lebih besar daripada sanksi hukum kan kalau gitu. Ya contoh kalau kemarin dulu kan orang si A mungkin kena dampak, bapaknya kena pernah mencuri sampai kakek neneknya atau cucu-cucunya masih dulu si A itu ini gitu ya Bu ya. Ini menurut hemat kami untuk masalah itu tolonglah kita kultur budaya juga harus dicoba untuk bisa ditingkatkan kembali. Dan tadi saya dengan Bu Meta juga sependapat bahwa sekarang media sosial dengan media cetak tadi kita sekarang sebagai direktur maupun sebagai apa sendiri konten kreator produsen. Jadi ya kita harus di situ harus tahu paham secara keseluruhan.
Saya kira itu aja Bu dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Lili, Pak Fairis dan juga Ibu Mita. Pendengar, kita masih berdiskusi dalam dialog Purwokerto pagi ini dengan satu tema menarik, yaitu adalah medsos ya, tantangannya kita sebagai masyarakat untuk agar bagaimana bisa menyebarkan positivisme melalui media sosial. Seperti yang kita ketahui pendengar, teknologi internet dan mobile phone ini semakin maju. Bahkan dulu kalau misalkan boleh melihat di flashback ke tahun lalu, beberapa tahun lalu Facebook menjadi satu-satunya primadona di medsos begitu ya. Tapi sekarang sudah ada Twitter, ada Instagram, dan mungkin ada beberapa medsos lain yang jangkauannya lebih luas begitu, sehingga perlu literasi bagi masyarakat agar supaya tidak terpengaruh dengan budaya-budaya yang buruk tentunya di ruang digital begitu ya. Nah, mungkin dari Pak Fairis sendiri, pernah nggak sih Pak dari teman-teman akademisi melakukan sebuah upaya penelitian misalnya di suatu tempat, meneliti budaya masyarakat atau beberapa kejadian yang ada di tengah-tengah masyarakat, kaitannya yang muncul dari media sosial ini? Untuk dari ini mahasiswa aja ya yang saya tahu. Mahasiswa kan gampang sekali, misalkan di grup WA-nya ada hoax apa misalkan ya. Kalau di UIN tuh kemarin misalkan ada yang berbuat dalam tanda kutip asusila di kelas gitu kan. Itu kan berarti kan kita sebagai konsumen digital tuh kan harus cek faktanya terlebih dahulu. Bener faktanya gitu? Bener atau enggak gitu kan. Itu bener atau enggak gitu. Setelah ditelusuri, lihat faktanya gimana. Oh ternyata cuma duduk-duduk saja di kelas gitu kan. Itu pernah ada yang seperti itu misalkan gitu kan. Sampai terdengarnya itu berbeda gitu kan. Oh ini ada 2 orang cewek cowok duduk-duduk di kelas berdua gitu kan. Tapi orang yang memergokinya kan berasumsi lain kan. Terus diposting lah di TikTok atau di Instagram, sehingga oh ini berbuat ini nih mesum di kampus gitu kan, contohnya seperti itu gitu. Itu yang bisa gampang ditemui di kampus, ada yang seperti itu. Oke, baik. Kalau di Unsur sendiri Bu, apakah pernah ada upaya penelitian begitu untuk mengetahui perilaku masyarakat mungkin akibat dari medsos misalnya? Ya karena kebetulan kami di jurusan komunikasi ya, tentu saja banyak penelitian-penelitian baik itu oleh dosen maupun mahasiswa terkait dengan tingkat literasi gitu ya, seperti apa gitu. Kemudian juga bagaimana penelitian tentang bagaimana penggunaan media sosial oleh masyarakat. Nah, ada satu yang menarik menurut saya, ini kemarin baru saja mahasiswa itu lulus skripsi itu, terkait dengan penggunaan media sosial oleh korban-korban kekerasan seksual gitu ya. Nah, jadi karena sekarang ini kan masalah kekerasan seksual juga sedang menjadi perhatian gitu ya, banyak gitu. Dan di satu sisi banyak korban itu yang tidak punya kesempatan, tidak punya keberanian, tidak punya peluang untuk menyuarakan gitu kan peristiwa yang dialaminya. Nah, ada salah satu konten di Instagram itu yang memberikan ruang untuk itu. Dan jadi saya kira itu menjadi salah satu bentuk pemanfaatan media sosial untuk bagaimana para korban bisa menyuarakan apa yang mereka alami, yang mungkin itu tidak bisa diungkapkan secara langsung di dunia nyata. Tapi di sisi lain juga ada seperti yang tadi Mas Fairis ceritakan ya gitu ya, kadang-kadang kita spontan gitu ya, spontan untuk memberitakan dan tidak melakukan asas praduga gitu ya Pak ya. Tidak melakukan cross check. Itu juga sesuatu yang perlu kita cermati, karena ada juga memang peristiwa gitu kan. Misalnya ini tadi ada salah seorang teman atau apa, kemudian langsung diungkap di media sosial padahal belum dilakukan cross check datanya, tapi di sisi lain identitas pribadi sudah terungkap kan, yang kayak tadi Pak Lili bilang gitu ya, kasihan itu jejak digitalnya akan terbangun gitu ya. Nah, jadi memang kalau salah satu penelitian mahasiswa kami dulu udah agak lama, itu tahun sekitar 2018-an. Sederhana penelitiannya, dia ingin meneliti tentang tingkat literasi mahasiswa komunikasi terhadap berita hoax gitu. Itu kelihatannya sederhana karena dilakukan di prodi sendiri gitu ya. Tetapi bagi saya itu ada sesuatu yang penting. Jadi saya melakukan ACC pembimbingan, saya bilang, oh ini bagus nih penelitian yang nggak usah jauh-jauh gitu, tapi penting. Kenapa penting?
Karena saya bilang gini, ini menjadi salah satu indikator. Kalau mahasiswa komunikasi aja nggak literate, gimana nanti di masyarakat? Bagaimana yang lain gitu kan? Jadi dan ternyata memang hasilnya bahkan gitu ya, bahkan mahasiswa yang sudah apa istilahnya ya mempelajari gitu ya tentang media dan komunikasi aja, tingkat literasinya itu waktu itu kesimpulannya itu masih di tingkat basic gitu loh. Oke, baik. Jadi memang masih perlu banyak upaya dari kita semua, seluruh lapisan masyarakat, tanpa berasumsi bahwa kelompok ini sudah literate, ini belum, ini sudah, ini belum, tapi kita lakukan kepada semua kelompok masyarakat dan juga dilakukan oleh semua kelompok ya Pak ya, tidak hanya menimpakan pada salah satu instansi atau misalnya organisasi gitu Mbak Devi. Oke, jadi memang sebelum mungkin edukasi keluar, memang kita yang di dalam dulu nih diteliti dulu begitu ya Bu ya. Baik. Jangan sampai merasa kita udah literate, ternyata kita sendiri belum. Oke, baik. Jadi semoga ini bisa menjadi inspirasi bersama bahwa literasi dalam bermedia sosial itu sangat penting ya Bu ya, agar supaya kita tidak mendapatkan hal-hal yang kurang baik juga tentunya. Baik, terima kasih untuk Anda pendengar sudah merapat bersama kami. Ada Mama Ocha ini di Purwokerto. Jadi kalau menurut saya Bapak Ibu narasumber, usia remaja itu pada dasarnya sedang dalam tahap meniru dan juga mengikuti hal-hal yang dianggap keren atau menantang. Jadi wajar bila para remaja merasa tertantang untuk melakukannya, dan dengan merebaknya berbagai challenge di media sosial yang mengancam kesehatan remaja, sebagai orang tua ini kita harus seperti apa sih? Kadang kan orang tua malah justru ketinggalan ketinggalan informasi, teknologinya agak kurang, malah justru mereka anak-anak lebih pintar dari orang tuanya. Bagaimana kita harus bersikap sebagai orang tua? Mungkin Ibu Mita dulu nih. Ya, ini persis seperti yang tadi kita perbincangkan di awal ya, bahwa seringkali kejadiannya justru orang tua itu belajar dari anak gitu. Ya, karena anaknya lebih canggih, lebih cepat, lebih adaptif terhadap teknologi. Tapi ya memang itu kan wajar ya, karena anak-anak itu kan memang lahir dan dibesarkan di era digital. Sementara kalau orang tua kan disebutnya imigran ya Pak ya. Digital imigran, pendatang kita di ruang imigran, di ruang digital itu. Jadi cuman ya artinya gini, ketika kita menyadari bahwa kita mengalami ketertinggalan ya teknologi, ya berarti seperti tadi, mari kita belajar aja gitu ya. Karena kalau menurut saya kebanyakan yang kemudian entah itu berkomentar negatif atau misalnya kan katanya seperti tadi jempol netizen ini luar biasa gitu ya. Itu biasanya karena merasa bahwa saya udah lebih tahu, udah lebih benar gitu ya. Padahal seperti yang tadi saya sampaikan juga, kadang-kadang kita merasa sudah literate, ternyata belum gitu ya. Jadi ketika kita menyadari seperti tadi Mama Ocha gitu ya, menyadari bahwa saya kalah dari anak saya, itu malah lebih bagus, karena kita berarti kan menyadari kekurangan kita, sehingga kita bisa belajar dibanding yang merasa sudah ahli, sudah sangat menguasai, akhirnya nggak belajar. Jadi banyak Mama Ocha ya, pelatihan-pelatihan ikut saja, yang online itu juga banyak, atau misalnya kalau pas kampus-kampus menggelar kegiatan juga bisa bergabung. Intinya ya kita sama-sama saja belajar gitu ya, mau membuka diri, memanfaatkan berbagai peluang yang ada. Jadi mudah-mudahan jadi kita nggak ketinggalan banget juga sama anak-anak ya. Betul. Jadi belajar bareng sama anak. Betul. Ya, Pak Iris mau menambahkan, silakan Mbak. Saya belum jadi orang tua, jadi belum bisa merasakan. Paling tidak mungkin ke rumah mungkin. Bapak ibu nenek kakek. Ya, kalau soal di rumah, iya kebanyakan gitu sih. Biasanya bapak dapat informasi dari mana, terus langsung disebar. Biasanya kan ada link-linknya, itu yang paling berbahaya kan link yang di-share gitu kan. Yang kemarin kan banyak kejadian, ya ATM-nya kebobol, ya apanya kebobol. Malah dari link itu yang mereka orang tua gak tahu, malah menjadi merugikan ke anaknya, ke bapaknya juga, ke orang lainnya juga kena juga semuanya. Ada juga yang seperti itu. Oke. Sebenarnya kasus-kasus yang di TV juga sama kan, yang anak pola bapak keperadah ya Pak. Nah ini Wong Banyumas. Pak Lili mau melengkapi, silakan Pak Lili. Ya mungkin kontrol orang tua Bu. Kontrol orang tua diharapkan untuk bisa, meskipun dari segi teknologinya dia
tidak bisa mengikuti, tapi insya Allah kalau diadakan satu komunikasi antara orang tua dan anak yang saya notabene nanti insya Allah itu mungkin bisa diantisipasi Bu, komunikasi dan kontrol bagi anak-anak kita yang mana ya tadi memang orang tua kita ya sudah beda di zaman ya Bu, zaman dulu Jakarta zaman now, sekarang zaman digital kan gitu ya. Zaman kolonial. Ya, zaman kolonial kan gitu. Sekarang zaman digital. Jadi saya sendiri kadang di info aja dengan anak dah ketinggalan Bu untuk ngikuti tren-trennya. Jadi mungkin yang terpenting itu Bu untuk kontrol dan komunikasi terhadap anak untuk lebih bisa kita manfaatkan media-media sosial itu dengan baik, dengan santun dan baik, yang tidak menyimpang dari segala norma-norma yang ada, baik norma sosial, norma agama maupun norma-norma yang lain. Saya kira itu Bu. Oke, baik. Ya, jadi kalau misalkan istilahnya di kebencanaan itu ada mitigasi bencana ya Bu. Kalau kita mungkin ada mitigasi ruang digital kali. Kalau saya biasanya kayak gitu paling enggak ikut melihat, ikut kalau anak lagi bikin konten gitu ya, kamu lagi ngapain sih dia? Ikut di sebelah, jadi tahu ini isinya ini. Gitu. Meskipun kita tidak melakukan sendiri gitu ya, tapi paling tidak tahu anak kita tuh sedang ngapain. Gitu. Jadi itu salah satu pendampingan juga begitu ya Bu. Mungkin dicek juga Bu rekam historinya kan ada di situ kan bisa dilihat apa sih anak-anak kita bermain apa sih gitu loh kan gitu insya Allah dengan pola-pola demikian juga kita bisa mengantisipasi. Baik, oke. Pak Lili, Pak Fairy dan juga Ibu Mita, kita berada di 5 menit terakhir dan sebelum kita mengakhiri dialog kita pagi ini barangkali ada beberapa himbauan atau catatan atau ajakan kepada pendengar ini agar supaya pendengar bisa memiliki literasi yang tinggi dan juga bisa memanfaatkan medsos dengan hal-hal yang positif. Mungkin dari Pak Fairy dulu silakan. Untuk himbauan dari saya, hati-hati kepada generasi muda ya. Saya mewakili generasi muda dalam menerima atau menanggapi konten-konten di media sosial ya. Jangan sampai kita salah langkah, jadi udah terlanjur tershare gitu kan. Jadi membuat kegundahan, bahkan kericuhan itu jangan sampai seperti itu. Jadi berhati-hatilah gitu aja. Oke, baik Pak Lili, silakan nanti gongnya di Ibu Mita. Terima kasih. Ya kami sama sebetulnya ya hampir sama lah kita. Mudah-mudahan di era digitalisasi ini, di era perkembangan yang luar biasa, kami mohon semua berperan serta. Baik dari pemerintah, masyarakat, tokoh agama maupun apa, marilah kita coba. Generasi-generasi kita jangan sampai terjebak dengan adanya teknologi yang baik, yang terbuka, yang sangat ini. Tapi gunakanlah teknologi ini dengan sebaik-baiknya dan sesantun-santunnya. Agar masyarakat kita sebagai masyarakat Jawa, masyarakat Indonesia, masyarakat yang santun dan baik. Kira itu. Baik, oke.